waktu dinosaurus lagi asyik berkeliaran di bumi dan Pterosaurus terbang di langit. Ada monster yang bernama Ichthyosaurus yang menguasai lautan hangat pada zaman itu. Bukan cuma pemburu ikan atau cumi-cumi doang, tapi juga reptil laut yang cekatan banget. Meskipun mereka punya sirip punggung dan ekor yang mirip banget sama ikan, tapi jangan salah, ini bukan ikan. Dia adalah reptil laut yang benar-benar ngeguncang ekosistem laut pada zaman Mesozoikum. Ichthyosaurus ini merupakan predator laut yang pertama kali muncul sekitar 251 juta tahun yang lalu, tepatnya di periode Trias atau Triasik. Ini bahkan 20 juta tahun sebelum kemunculan dinosaurus. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang Ichthyosaurus. Ichthyosaurus pertama kali muncul setelah peristiwa kepunahan besar di akhir periode Permian yang ngebantai hampir 90% kehidupan laut saat itu. Bencana besar ini mengubah lautan selamanya dan ternyata ini jadi kesempatan besar buat makhluk-makhluk yang selamat buat berkembang biak dan ngisi ruang kosong yang ditinggalin. Salah satunya ya Ichthyosaurus ini. Mereka muncul di saat yang tepat dan langsung ngisi peran penting di lautan. Mereka bukan cuma jadi predator biasa, Ichthyosaurus jadi pelopor baru di lautan. Mereka ngelatih diri buat hancurin cangkang amonit, ngebor di dasar laut, berburu ikan, serta reptil lainnya. Seiring waktu, mangsa mereka makin beragam dan mereka harus beradaptasi dengan makhluk-makhluk yang punya pertahanan lebih kuat, kayak cangkang yang lebih keras atau duri. Jadi bisa dibilang kehidupan laut jadi lebih seru karena ada revolusi predator yang terus berlangsung. Nah, fosil pertama Ichthyosaurus ditemukan sekitar awal 1800-an. Waktu itu banyak ilmuwan yang agak bingung karena bentuknya yang mirip banget sama ikan atau lumba-lumba. Tapi begitu diteliti lebih lanjut, ternyata ini adalah reptil laut. Jadi walaupun mereka mirip ikan, mereka masih punya tulang-tulang reptil, bukan ikan. Kisah dimulai pada awal abad ke-19 ketika seorang wanita bernama Mary Anning membuat penemuan yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan. Pada tahun 1811, di tebing-tebing curam pesisir Lyme Regis di Inggris, Mary yang masih berusia 12 tahun menemukan fosil tengkorak besar yang kemudian diidentifikasi sebagai Ichthyosaurus. Penemuan ini bukan hanya merupakan temuan pertama dari spesies ini, tetapi juga merupakan langkah awal bagi ilmu paleontologi. Mary Anning, seorang kolektor fosil amatir yang menghabiskan sebagian besar waktunya menggali dan mengumpulkan fosil, tidak hanya menemukan Ichthyosaurus. Penemuannya meliputi fosil penting lainnya seperti Plesiosaurus dan Pterosaurus yang memperkaya pengetahuan kita tentang kehidupan prasejarah. Namun, meski Mary telah memberikan kontribusi besar bagi dunia ilmu pengetahuan, sayangnya namanya kurang terkenal pada saat itu karena keterbatasan peran wanita dalam ilmu pengetahuan. Fosil-fosil yang ditemukan Mary akhirnya dipajang di museum-museum besar. Salah satunya adalah Museum Sejarah Alam di London, di mana berbagai fosil Ichthyosaurus bisa dilihat hingga saat ini. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan paleontologi, sebuah bidang ilmu yang kini kita pahami sebagai cara untuk memahami kehidupan di masa lalu. Ichthyosaurus adalah salah satu predator laut yang paling menakjubkan. Mendominasi lautan selama zaman Mesozoikum, sebuah era yang juga dikenal dengan nama zaman dinosaurus. Mereka adalah predator puncak di laut yang mengisi ceruk ekologis yang sangat penting. Selama periode Trias dan awal Jura, mereka berkembang pesat dan menjadi makhluk yang sangat beragam. Meskipun awalnya mereka tampak seperti kadal dengan sirip, selama 100 juta tahun keberadaan mereka, tubuh mereka semakin mirip dengan ikan.
Meskipun dinamakan Ichthyosaurus yang berarti ikan kadal dari bahasa Yunani, mereka bukanlah ikan, melainkan reptil yang beradaptasi dengan kehidupan laut. Makhluk ini hidup sekitar 251 hingga 90 juta tahun yang lalu selama periode Trias yang menandai keberadaan mereka pada zaman dinosaurus. Mereka punya tengkorak dan rahang yang panjang, sempit, dan dipenuhi gigi tajam yang pastinya nggak cuma buat gaya, tapi digunakan untuk menangkap mangsa kayak ikan dan cumi-cumi. Sebenarnya, ada banyak jenis Ichthyosaurus dan mereka punya banyak cara berburu. Ada yang memangsa Cephalopoda, ada yang memakan ikan, bahkan ada yang menghancurkan cangkang amonit dan bivalvia. Mereka juga mulai berburu spesies lain yang lebih besar, termasuk sesama Ichthyosaurus. Interaksi antara predator dan mangsa ini benar-benar bikin kehidupan laut jadi lebih seru dan dinamis. Secara fisik, Ichthyosaurus memiliki tubuh yang sangat aerodinamis. Tubuhnya ramping dan panjang, dengan ekor yang kuat dan sirip yang dirancang untuk mendukung gerakan cepat di dalam air. Gerakan mereka disebut tuniform, di mana tenaga untuk bergerak dihasilkan oleh gerakan ekor. Sementara bagian depan tubuhnya tetap stabil. Ini bikin mereka jadi predator yang efisien banget, bisa ngebut di air tanpa banyak hambatan. Salah satu ciri khas yang paling menarik dari Ichthyosaurus adalah ukuran matanya. Mereka memiliki mata besar, bahkan ada spesies yang matanya bisa lebih lebar dari 10 inci atau sekitar 25 cm. Ichthyosaurus datang dalam berbagai ukuran, dari yang kecil banget sampai yang gede banget, kayak Sonisaurus yang panjangnya bisa lebih dari 20 meter. Ukuran mereka yang bervariasi ini bikin mereka bisa ngisi berbagai peran di ekosistem laut Mesozoikum. Beberapa dari mereka jadi generalis yang makan apa aja, sementara yang lain jadi pemangsa spesialis yang ngincar mangsa tertentu kayak amonit atau bivalvia. Tapi sayangnya, zaman keemasan Ichthyosaurus nggak berlangsung lama. Di akhir periode Trias, terjadi peristiwa kepunahan massal Trias Jurassik yang bikin banyak spesies, termasuk Ichthyosaurus, mulai menghilang. Jadi, meskipun Ichthyosaurus sudah punah lama banget, mereka adalah salah satu kisah sukses evolusi terbesar di dunia. Mereka bertahan lebih dari 150 juta tahun dan ngubah total ekosistem laut pada zamannya. Penjelasan evolusi mereka dimulai setelah kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, dan mereka memainkan peran penting dalam membuat lautan jadi lebih kompleks dan beragam. Kisah mereka gak cuma tentang predator yang hidup di lautan, tapi juga tentang revolusi dalam kehidupan laut yang bikin predator dan mangsa berinteraksi dengan cara baru. Mereka adalah bagian dari sejarah alam yang gak bisa dilupakan. Setelah penemuan pertama oleh Mary Anning, fosil Ichthyosaurus terus dipelajari oleh para ilmuwan untuk memahami lebih banyak tentang makhluk ini. Penemuan mereka telah memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai kehidupan prasejarah, ekosistem laut purba, dan evolusi reptil laut. Tapi sayangnya, meskipun mereka begitu kuat, Ichthyosaurus punah sekitar 25 juta tahun sebelum asteroid menghancurkan dinosaurus. Beberapa ilmuwan percaya perubahan iklim yang drastis mungkin jadi penyebabnya. Tapi sampai sekarang, alasan pasti kenapa monster laut ini punah masih jadi misteri.